Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara pada pagi, setelah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh silakan. Walaka syukru. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, segala puja dan puji hanya milik-Mu, Tuhan semesta alam, Tuhan yang kepadamu kami memuja dan bersyukur. Ya Rabbana, ya Sami'ud Du'a, ya Allah, Tuhan yang maha mendengarkan doa, kami yang berkumpul dalam acara Rapat Kerja Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk. Kehadirat-Mu kami memohon rahmat dan keberkahan atas niat kami ini. Bersepakat dan bersama dalam mengemban amanah-Mu bagi bangsa kami, bagi negara kami, bagi tanah air kami, menjadi bangsa yang tertib, jaya, dan sentosa. Ya Allah yang maha pemurah dan maha melindungi, hanya kepadamu kami meminta, dengan diadakannya acara ini, berikanlah perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja kami dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, bimbinglah kami, tempatkanlah kami dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, hanya kepadamu lah kami berserah diri dan memohon pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepada Bapak Andi Kriarmoni, SIPMM, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan penyelenggaraan Rakernas dengan tema Dukcapil Belajar seri ke-24 hari ini Jumat 8 Juli tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakruh, SHMH. Yang kami hormati, Bapak Sekretaris Ditjen Dukcapil, Bapak Hani Sofia Rustam. Yang kami hormati, rekan-rekan Direktur. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota beserta seluruh jajarannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan utama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kekuatan dan kesehatan, serta dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara Rakernas dengan tema Dukcapil Belajar seri ke-24 Jumat 8 Juli tahun 2022. Rakernas ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan kompetensi aparatur Dukcapil, dan telah diundang 34 kepala dinas atau unit kerja yang membidangi
Dukcapil Provinsi, dan 514 Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota beserta jajarannya. Pada acara Dukcapil Belajar hari ini akan disampaikan materi berjudul Sapu Kuat Sila Kia, yaitu satu paket urusan kependudukan warga terpenuhi, simpanan pelajar kartu identitas anak, yang akan dibawakan oleh Bapak Yohanes Pramono, SH-MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Inovasi Sapu Kuat Sila Kia yang dikembangkan oleh Disdukcapil Surakarta sudah tersosialisasi dan sudah menjadi standar pelayanan yang diterima oleh masyarakat Surakarta. Dan juga telah bermitra dengan beberapa mitra. Menurut informasi ada 7 mitra dengan 3 mitra inovasi. Misalnya dengan BPJS, kemudian dengan perbankan, dan dengan OPD Dispersif. Demikian laporan penyelenggaraan Dukcapil Belajar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Dirjen untuk membuka secara resmi sekaligus memberikan arahan bagi kita sekalian. Terakhir yang dapat kami sampaikan, mohon maaf lahir batin bila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyelenggaraan acara ini, dan kepada semua hadirin Rakernas diucapkan terima kasih. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur atas laporan penyelenggaraannya. Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan pengarahan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk dengan topik Dukcapil Belajar Seri 24. Dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Ratullah, SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, Pak Sesdijen, para direktur, Ibu Bapak Kepala Dinas beserta seluruh jajarannya, Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah 463 yang bergabung di dalam ruang Zoom meeting kita ini. Teman-teman semuanya, doa saya selalu, salam hangat dari saya untuk rekan-rekan semuanya dari Mina. Pagi hari ini saya masih di Mina untuk bergerak ke Arafah. Hari ini kita wukuf, seluruh jamaah haji wukuf di Arafah. Mohon doanya agar semuanya yang menyelenggarakan dan mengikuti ibadah haji semuanya sehat, dapat melaksanakan semua kewajiban menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Juga Pak Pramono dari Kota Surakarta. Ya, Pak Pramono dan Dinas Dukcapil Kota Surakarta ini prestasinya sudah banyak sekali. Baik prestasi yang formal ya yang ada di Kemenpan RB maupun prestasi yang langsung menancap di hati masyarakat. Dan prestasi yang menancap di hati masyarakat ini jauh lebih penting. Pengakuan dari masyarakat bahwa layanan kita sudah bagus, manfaat, pelayanan yang membuat masyarakat kita itu senang, masyarakat kita bahagia, itu merupakan penghargaan yang sangat tinggi. Penghargaan yang orisinal dari HP kita rengkuh. Betapa mulianya, betapa berharganya bagi Dinas Dukcapil di seluruh daerah ketika masyarakat itu dengan ikhlas mengatakan layanan di Dukcapil itu sekarang bagus. Dan ini sudah banyak saya dengar untuk Kota Surakarta. Layanannya cepat, jemput bolanya rutin dilakukan, ya. Kantornya bagus, semangat kerja rekan-rekan juga tinggi, bahkan di hari libur terus tetap masuk. Wah, ini bagus sekali Mas Pramono
upaya yang keren, upaya yang terus harus bisa ditiru oleh teman-teman di daerah yang lain. Kekurangan selalu ada. Anggaran, ya kita tahu, tahun ini kita agak sulit. Tetapi Kota Solo dengan komunikasi yang baik, Mas Pram dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Gibran, dengan Pak Ketua DPRD, semuanya bisa diatasi. Perlu komunikasi, ya perlu banyak hal dengan pembuktian bahwa Dukcapil itu bisa bekerja dengan tingkat kadar pekerjaan yang tinggi. Saya menyebutnya Dukcapil 24 karat untuk Kota Solo. Hari libur masuk, pagi-pagi sudah rajin melayani, petugas di konternya sigap, ya petugas di lapangannya gesit. Nah ini bagus. Nah oleh karena itu rekan-rekan, mari kita terus belajar dari keberhasilan dari Solo dan bagaimana Pak Pram mengatasi masalah-masalah yang muncul. Jadi Pak Pram, tolong juga dijelaskan masalah-masalah yang muncul dan yang bisa diatasi. Siapa Pak? Masalah-masalah yang belum bisa diatasi juga boleh diceritakan agar kita bisa berbagi bagaimana nanti mencari solusinya. Ini pengantar dari saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja nasional Dukcapil Belajar dengan pagi hari ini narasumber Pak Yohanes Pramono dengan tema Sapu Kuat Kilas ya. Semoga bermanfaat, salam sehat, salam bahagia, rekan-rekan semuanya, terkabul semua doa, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sehat, selamat dan bahagia dunia akhirat. Dukcapil bisa melayani dengan lebih baik, pelayanan yang membahagiakan masyarakatnya, rajin turun jemput bola, proaktif membantu masyarakat. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dirjen yang telah memberi pengarahan dan membuka acara pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita beranjak pada acara selanjutnya, kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir Dukcapil Belajar hari ini pada tautan yang kami berikan dalam kolom chat Zoom. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan dibukanya secara resmi acara pada pagi hari ini, maka tibalah kita pada inti acara, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi diskusi tanya-jawab dengan tema Sapu Kuat Silakia atau satu paket perusahaan kependudukan warga terpenuhi, simpanan pelajar kartu identitas anak, yang akan dipandu oleh Bapak Febrian Denis Setia Perdana M. Sosio, selaku analis kepegawaian ahli muda Subdirektorat Wilayah 3, Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepada Bapak Denis, dengan hormat disilahkan. Terima kasih Mbak Deborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah SHMH, yang beliau saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan saat di Tanah Suci, kembali ke tanah air dengan selamat, dan menjadi haji yang mabrur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, yang kami hormati Bapak Sekretaris Ditjen dan Bapak Ibu para Direktur Lingkup Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota, serta rekan-rekan jajaran dan insan Dukcapil dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, pada hari ini, Jumat 8 Juli tahun 2022, kita sudah memasuki sesi ke-24 pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, atau yang sering kita kenal sebagai kegiatan Dukcapil Belajar. Dengan narasumber hari ini yang akan menyampaikan materi kepada kita adalah Bapak Yohanes Pramono SH MSI, selaku Kepala Dinas Dukcapil Kota Surakarta. Sebelum memasuki substansi Rakernas Dukcapil Belajar seri ke-24 saat ini, izinkan saya menyampaikan profil singkat beliau. Bapak Yohanes Pramono SH MSI lahir di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah pada 13 April tahun 1964
Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil Kota Surakarta. Dia menjadi staf ahli wali kota bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Hadirin yang saya hormati, Bapak narasumber kita pada kesempatan kali ini akan memberikan materi dengan tema Sapu Kuat Silakia, satu paket urusan kependudukan warga terpenuhi, simpanan pelajar kartu identitas anak. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Kita sebagai penyelenggara negara dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi guna meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satunya melalui transformasi digital dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, jajaran Dukcapil baik di pusat maupun di daerah perlu terus berupaya dalam melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini diterjemahkan dengan sangat-sangat baik oleh Dinas Dukcapil Kota Surakarta dengan inovasi Sapu Kuat Silakia. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, kami berharap Bapak dan Ibu menyimak dengan baik segala informasi yang disampaikan oleh Bapak narasumber, karena besar harapan kami inovasi Sapu Kuat Silakia ini dapat direplikasi atau dikembangkan juga di daerah lain. Dan di akhir penyampaian materi nanti dari Bapak narasumber, Bapak dan Ibu juga dapat mengajukan pertanyaan atau merespon materi yang disampaikan narasumber kita melalui kolom chat atau dengan melakukan raise hand. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, kepada Bapak Yohanes Pramono, SHMSI, selaku Kepala Dinas Dukcapil Kota Surakarta, waktu dan layar dengan hormat dipersilakan. Matur nuwun Mas Denis atas waktu yang telah diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sehat bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Profesor Dr. Sultan Arif Fahrullah, SHMH, yang kami hormati Bapak Sesdijen, Bapak Ibu, para direktur, kemudian juga yang kami hormati pula Bapak Ibu, Kepala Dinas Provinsi, kemudian juga rekan-rekan kami, Bapak Ibu, Kepala Dinas Dukcapil seluruh Indonesia, dan juga para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih pada kesempatan untuk Dukcapil Belajar seri ke-24 ini. Kami diberi kesempatan untuk memaparkan salah satu inovasi kami di Kota Surakarta ini. Jadi seperti diketahui bersama bahwa tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu adalah melaksanakan tugas di bidang administrasi kependudukan, semuanya sama, dan di Kota Surakarta juga demikian, dan itu kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ini mulai kelahiran sampai dengan kematian. Dan di Kota Surakarta ini semuanya kami ada inovasinya. Mulai dari kelahiran sampai dengan kematian ini kami ada inovasinya. Secara singkat, kalau untuk kita basisnya adalah penerbitan akte kelahiran, itu ada Sapu Kuat, satu paket urusan kependudukan warga terpenuhi. Kemudian kalau nanti sudah menjelang dewasa, remaja, kemudian melaksanakan pernikahan, kita ada inovasi Bening Kekasihku. Berkah nikah, ganti kakak, dan KTP sesuai impian dan harapanku. Kemudian kalau untuk yang inovasi, untuk yang penerbitan akte kematian, kita juga ada inovasi yang namanya bela sungkawa kirim akte kematian. Ini semuanya roh pelayanan kami adalah terpadu, paketan, tidak ada yang bersifat tunggal. Jadi semuanya sudah terintegrasi, terpadu, semuanya dalam bentuk paketan. Sekali urus, beberapa produk langsung disampaikan kepada masyarakat. Nah, kenapa kemudian ini kami
kami ajukan untuk menjadi tema pada Dukcapil Belajar seri ke-24 ini, Sapu Kuat Sila KIA. Ini karena inovasi ini menjadi salah satu dari 2 inovasi kami di Dukcapil ini, ya. Bahkan pemerintah kota pada awalnya itu mengajukan ada 7 OPD yang maju ke tingkat Sinopik ini untuk kompetisi inovasi pelayanan publik. Tapi kemudian hanya dari Dinas Dukcapil saja yang kemudian lolos. Itu pun kemudian 2 inovasi kami bisa lolos semua di tingkat nasional ini, dan kemarin sudah masuk pada top 99, ya, 99 besar ini. Yang pertama adalah inovasi Sapu Kuat Sila KIA, 1 paket urusan kependudukan warga terpenuhi, simpanan pelajar, kartu identitas anak. Kemudian inovasi yang kedua juga lolos adalah bela sungkawa kirim akte kematian ini. Kami mohon doa dan restunya dari Ibu Bapak semua supaya kami bisa maju lagi ke tahapan selanjutnya. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kami akan memaparkan salah satu inovasi yang lolos itu, yaitu Sapu Kuat Sila KIA, 1 paket urusan kependudukan warga terpenuhi, simpanan pelajar, kartu identitas anak. Nah, ini format kami dalam memaparkan ini mirip ketika kami mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik, dengan harapan bahwa ini juga menjadi pembelajaran bersama bagi rekan-rekan di Dukcapil di seluruh Indonesia ketika mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik. Itu ada format-format yang memang harus dipenuhi seperti itu. Kami juga mengikuti apa itu, karena di tingkat Kementerian Dalam Negeri dari Direktorat Jenderal Dukcapil juga ada 2 inovasi yang kemudian lolos. Itu kalau tidak salah adalah IPOP dan kemudian Juwita. Ini yang kemudian tuh juga menginspirasi kami untuk maju ke dalam kompetisi tingkat nasional. Nah, ini Sapu Kuat Sila KIA ini adalah suatu inovasi yang sejarahnya panjang, ya, sejarahnya panjang. Ini dimulai tahun 2004. Ketika itu kami mencoba bersinergi dengan rumah sakit yang ada di Kota Surakarta untuk membuat suatu sistem relasi pencatatan kelahiran. Ya, di tahun 2004 ini yang namanya Sirela pada waktu itu inovasi itu, ya. Jadi itu terintegrasi dengan layanan di rumah sakit ini. Kemudian ini diawali juga di Kota Surakarta pada tahun 2009, ya. Di Kota Surakarta ini ada inisiatif inovasi yang namanya Kartu Insentif Anak, ya. Kartu Insentif Anak, dan pada saat itu juga sudah dilembagakan dengan Perwali nomor 21 tahun 2009. Nah, inilah yang kemudian nanti akan menjadi cikal bakal yang namanya Kartu Identitas Anak yang berlaku secara nasional, karena ini kemudian memang dijadikan program nasional dengan Permendagri nomor 2 tahun 2016 ini. Nah, kemudian kami dinas di Dukcapil pemerintah Kota Surakarta ini kemudian berinisiatif ini supaya kemudian ini juga saling sebagai komplementer begitu dalam rangka untuk mentingkatkan cakupan akte kelahiran, ya. Kemudian kita gabungkan Sirela ini dengan KIA pada tahun 2014. Nah, ini inovasi itu kita jadikan satu dengan harapan bahwa ini bisa meningkatkan cakupan akte kelahiran ini, ya. Jadi pada awalnya semuanya itu adalah produknya adalah tunggal. Pada waktu 2004, kemudian 2009 itu tunggal. Kemudian di tahun 2024 ini sekali pengurusan, ya, ini basisnya adalah penerbitan akte kelahiran yang kemudian ada bonusnya kartu identitas anak seperti ini. Itu 1 paket langsung 2 produk. Nah, ini
fungsi KIA sendiri pada awalnya, dan ini di Kota Surakarta meskipun juga sudah menyesuaikan dengan program nasional menjadi kartu identitas anak, tetapi salah satu fungsi selain sebagai fungsi memberikan identitas, bukti identitas kepada anak, ini juga ada fasilitas sebagai kartu diskon. Kartu diskon. Oke, ini. Kemudian ini tahun 2018, tahun 2018 ini kita kembangkan lagi, ya, kita kembangkan lagi karena memang kemudian di tahun 2014 ini pada waktu Sirela KIA ini sudah masuk dalam top 33 inovasi terbaik di KIPP tahun 2014 ini, ya. Kemudian ini kita kembangkan terus karena pada prinsip untuk inovasi ini kan tidak boleh berhenti, harus berkelanjutan. Maka kemudian harus kita kembangkan terus. Nah, untuk itu, kemudian di tahun 2018 ini kita kembangkan menjadi sapu kuat sila KIA. Sapu kuat sila KIA, ini di sapu kuat itu sendiri ada 6 produk, kemudian di sila KIA sendiri ini nanti ada 2 produk ini. Jadi ada 8 produk di dua gabungan dari inovasi ini. Nah, ini kebaruannya ini ketika Sirela ini, ya, tadi sudah kami sampaikan, ini akte kelahiran pada waktu memang sudah online dengan rumah sakit, tetapi memang tidak secanggih pada saat ini ketika sudah difasilitasi semuanya di SIA kita. Kemudian juga kartu insentif anak yang tadi sudah kami sampaikan itu juga berfungsi sebagai kartu diskon. Ini pada awalnya ada 17 mitra usaha. 17 mitra usaha ini, ya. Ini di Rela KIA ini. Kemudian KIA ini ada produk-produk akte kelahiran, kemudian kartu identitas anak. Ini sapu kuat, ya. Sapu kuat sila KIA. Nah, ini ada beberapa produk yang sudah kami sampaikan. Itu ada akte kelahiran, kemudian kartu identitas anak, kemudian kartu keluarga untuk penambahan jiwa. Kemudian untuk anak yang lahir, manakala orang tuanya ini masuk dalam kepesertaan PBI, itu si anak otomatis juga langsung masuk dalam kepesertaan PBI dengan mendapatkan EID JKN yang ini berlaku selama 3 bulan. Nanti selama itu bisa ditukarkan nanti secara resmi ke BPJS. Kemudian kami kolaborasi juga dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, di mana dinas itu menitipkan pada kami buku Bolo Kuncoro, Bocah Suluk Tekun Moco Aksoro. Ini. Kemudian ini juga kami kembangkan, kami kolaborasi dengan Bank BNI 46. Bank BNI 46. Bank BNI 46 itu sila KIA ini, ya, simpanan KIA ini kemudian pada waktu awalnya itu diskon itu diterima secara tunai, ya. Ini kemudian kami kerjasama dengan BNI 46 ini, diskon itu kemudian diterima tidak secara tunai, tetapi kemudian ini dimasukkan dalam rekening anak-anak, ya, masukkan dalam rekening anak-anak ini yang namanya sila KIA, simpanan pelajar kartu identitas anak. Yang ini kemudian hanya bisa diambil pada saat nanti anak berusia 17 tahun. Ya, pada waktu usia 17 tahun, ini dengan tujuan sedini mungkin si anak ini sudah ada budaya menabung, ya, budaya menabung pada anak-anak ini, sehingga pada waktu 17 tahun nanti baru bisa diambil, dan itu kalau sudah terkumpul, itu bisa digunakan untuk mereka melanjutkan studi bagi anak tersebut. Kemudian juga ada produk kartu ucapan selamat dari wali kota ini kepada orang tua yang ini memiliki putra
putranya ini. Oke. Selanjutnya, kami melihat bahwa inovasi kami ini memiliki adaptabilitas, ya, adaptabilitas ini untuk kemudian direplikasi, ya, direplikasi di daerah yang lain, di kabupaten, kota yang lain untuk melakukan adaptasi, replikasi inovasi ini. Karena apa? Karena ini juga di setiap daerah ada kantor BPJS. Jadi dinas bisa ini kemudian berkolaborasi dengan BPJS. Kalau ada warga itu yang masuk dalam PBI, kemudian memiliki putra, ya ini langsung putranya itu bisa masuk mendapatkan EID JKN ini. EID JKN ini pada saat kelahiran di rumah sakit, ini langsung dapat EID JKN ini. Kemudian juga ini di setiap kota atau kabupaten, ini kan ada bank-bank yang baik itu bank nasional maupun daerah. Monggo nanti silakan yang dipilih yang mana. Tetapi kami di Kota Surakarta ini memang bekerjasama dengan BNI 46. Dan di setiap daerah saya kira semuanya ada cabang-cabang perbankan di seluruh Indonesia. Nah ini potensi replikasinya kan kemudian ini bisa diterapkan di semua kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga menggandeng mitra usaha di daerah, ya, untuk pemberian diskon bagi anak-anak ini yang bertransaksi di mitra kerja yang memang itu menjadi mitra kerja kartu identitas anak. Untuk Solo pada saat ini sudah ada 74 mitra kerja, mitra usaha. Sudah ada 74 mitra usaha ini yang bekerja sama dengan kami ini, dan ini ke depan akan kami usahakan untuk menambah terus yang bergabung bersama dengan inovasi kami ini. Dan kemudian ini juga sudah ada beberapa kunjungan kerja, ya, studi lapangan, studi tiru di tempat kami. Ini beberapa diklat PIM, baik itu dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, dan Jawa Barat sudah datang ke Disdukcapil Kota Surakarta ini dalam rangka juga ini studi lapangan, apa saja inovasi yang sudah dilakukan di Disdukcapil Kota Surakarta ini. Kemudian beberapa daerah tadi juga sudah beberapa daerah sudah datang pada kami, ini diantaranya Kabupaten Tuban, Tulungagung, Magetan, Sidoarjo, Purwakarta, Karawang, Bandung, Malang, Probolinggo, Jayapura, dan Provinsi Jateng dan Provinsi DIY. Ini beberapa yang datang kepada kami. Nah, bagaimana supaya inovasi ini ya tetap berlanjut? Ya, kami kuatkan keberlanjutannya ini. Ada 3 strategi yang kita lakukan. Strategi institusional, kemudian yang kedua strategi sosial, yang ketiga adalah strategi manajerial. Ya. Strategi institusional, nah ini kami lembagakan. Kami lembagakan dalam bentuk peraturan di tingkat daerah. Ini dari Perwali nomor 20 tahun 2019 tentang sapu kuat, kemudian Perwali nomor 24 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kartu identitas anak, kemudian juga kami ada SK Wali Kota Surakarta pada awalnya. Untuk mengawali inovasi ini kami menunjuk sekolah-sekolah yang menjadi percontohan untuk pelaksanaan program Sila KIA ini. Ini dalam rangka kami untuk merintis inovasi ini bisa diterima di tengah-tengah masyarakat ini. Kemudian di tingkat dinas kami juga ada beberapa produk regulasi yang memang ini untuk mendukung pelaksanaan inovasi sapu kuat Sila KIA ini. Kemudian strategi sosial. Strategi sosial kami perpanjangan masa berlaku PKS ini dengan mitra kerja ini dari 2 tahun menjadi 5 tahun.
Ya, ini jadi ada waktu yang lebih panjang untuk bekerja sama ini, sambil kami juga menambah mitra-mitra usaha yang bergabung dengan kami. Nah, ini kemudian strategi sosialnya, jadi untuk pemegang EID JKN PBI, meskipun ini jangka waktunya sementara 3 bulan, ya 3 bulan, nah, selama 3 bulan nanti diberi kesempatan untuk menukarkan ya JKN yang kartu JKN di BPJS, tapi itu sudah langsung bisa memberikan manfaat bagi layanan BPJS Kesehatan ini. Kemudian juga ini inovasi sapu kuat Sila KIA, ini sudah kami buat juga standar pelayanannya, ya SOP-nya sudah kami buat, SPP-nya sudah kami buat, dan ini sudah tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga ini sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat. Manakala kemudian ini berhenti, masyarakat akan menuntut untuk ini tetap diselenggarakan. Kemudian strategi manajerial. Nah, ini strategi manajerial tentu kami melakukan yang namanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik itu bermacam-macam bintek untuk operator, programmer, FO, ya, BO, dan juga petugas rumah sakit dan kelurahan. Ini. Kemudian kami implementasikan budaya kerja, ini pelayanan 24 jam selama 7 hari, seperti tadi Pak Dirjen sudah ngendiko, bahwa di Dukcapil Kota Surakarta ini libur ini suatu mitos bagi kami. Ya, bagi kami itu libur suatu mitos, karena 7 hari itu kami tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat ini. Bahkan di malam hari kami lakukan yang namanya program jemput bola ini, pada saat ini juga masih berjalan dari tanggal 4 nanti sampai kemudian nanti sekitar 1 bulan kami laksanakan tanggal 21 hari, selama 21 hari. Ini kami lakukan program jemput bola penerbitan kartu identitas anak. Nah, ini di malam hari, ini sudah dan sedang kami lakukan. Ini dengan harapan kami ingin mengulang cerita sukses di tahun 2021. Ketika kami lakukan program jemput bola KIA ini, kami bisa menghasilkan 5.886 kartu identitas anak. Yang ini kemudian itu bisa mengatrol cakupan kepemilikan kartu identitas anak ini sampai mencapai sekarang ini 96% lebih. Kemudian juga membentuk tim penanganan pengaduan dan konsultasi. Dan yang tidak kalah penting bahwa kami komitmen menjaga mutu pelayanan ini melalui standar ISO. Dan juga yang rutin kami lakukan, itu selalu kita lakukan setiap tahun secara berkelanjutan, review standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Ya, ini beberapa evaluasi dari pelayanan kami ini pada tahun 2021 ini untuk survei kepuasan masyarakat kami mencapai angka 91,52% ini. Jadi masuk kategori sangat baik. Ini yang ini juga akan kami lakukan perbaikan terus, karena ini menjadi selalu menjadi semangat kami untuk melakukan perbaikan pelayanan. Kemudian kami kanal pengaduan, semua medsos kami buka, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, yang di tingkat kota ada ULAS, ya. Ini unit layanan aduan Kota Surakarta, kemudian dan WA kami juga ada kanal pengaduan. Kemudian kami lakukan rapat MUNEF, ya, kami lakukan rapat MUNEF juga untuk mengevaluasi setiap inovasi kami ini, apa yang perlu diperbaiki. Ini kita lakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian juga karena ISO ini juga selalu ada evaluasi, ini ada audit, ini yang kalau ada temuan-temuan tentu kami tidak lanjuti. Tetapi pada saat di tahun 2021 hasil audit dari
ISO ini tidak ada temuan baik minor maupun mayor. Kemudian yang kelima, evaluasi kinerja pelayanan publik dan survei kepatuhan standar pelayanan publik ini sudah disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dirjen. Dari Kemenpan RB, kami 3 tahun berturut-turut ini dievaluasi, dinilai pelayanan kami dalam predikat pelayanan prima atau kategori A, 3 tahun berturut-turut ini. Kemudian dari Ombudsman, ini juga kami dilakukan penilaian, selain kami juga sudah meraih pada saat ini zona pembangunan zona integritas, pada saat ini sudah meraih WBK, wilayah birokrasi, wilayah bebas dari korupsi, dan kami menuju pada WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mohon doa restunya Bapak Ibu semua supaya kami bisa mencapai zona pembangunan integritas itu. Baik, kemudian untuk ini evaluasi kinerja kami ya ini. Jadi tadi kami sudah sampaikan bahwa Sapu Kuat Sila KIA ini adalah suatu inovasi yang sebelumnya itu 2 inovasi kemudian kita gabungkan karena ini merupakan komplementer ya. KIA ini komplementer dari Sapu Kuat. Kalau kemudian akte kelahiran kita tinggi, ya, kemudian otomatis dengan ada akte kelahiran sebagai syarat untuk penerbitan kartu identitas anak, harapan kita kemudian KIA ini juga tinggi. Ya. Karena pada saat ini kami kerjasama dengan rumah sakit ini untuk kelahiran baru, otomatis bahwa kami bisa klaim hampir semua kelahiran baru di Kota Surakarta itu langsung kemudian akan menikmati inovasi ini. Ya, akan menikmati inovasi ini sehingga secara otomatis bahwa ketika anak ini lahir kemudian mendapatkan akte kelahiran, otomatis pula kemudian akan mendapatkan kartu identitas anak. Ya, kalau kita lihat dari persentase ini memang tidak terlalu jauh, ya perbedaannya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 3% begitu. Karena kami punya inovasi Sapu Kuat Sila KIA ini yang kemudian bisa mengangkat baik untuk penerbitan akte kelahiran maupun penerbitan kartu identitas anak ini pada posisi yang kami merasakan ini sudah sangat tinggi. Dan akte kelahiran untuk anak ini 99,78%, kemudian KIA-nya 96,22% ini. Ya, penerbitan KK kami sudah 100%. Ini ya, artinya capaian kinerja kami di Sdukcapil Kota Surakarta ini sudah melebihi target itu indikator kinerja utama maupun apa yang ditargetkan di Stranas di Perpres 62 tahun 2019. Nah, ini data pada saat ini, inovasi ini untuk pembukaan simpanan pelajar kartu identitas anak, pada saat ini sudah ada pembukaan 3.115 rekening ya, dari 16 sekolah percontohan. Data terakhir malah sudah dibuka rekening ini sebanyak 3.710 rekening bagi anak-anak ini. Nah, itu kami juga kerjasama dengan 74 mitra kerja usaha. Nah, ini demikian dari kami untuk pemaparan inovasi Sapu Kuat Sila KIA ini, dan melanjutkan apa tadi yang sudah dipesankan oleh yang terhormat Bapak Dirjen untuk menyampaikan bagaimana cara menangani komplain ini, ya. Ini cara menangani komplain aduan dari masyarakat ini. Memang ada beberapa kemarin yang beliau kemudian juga pernah japri kepada saya ketika ada suatu permasalahan ini yang
lewat beliau seperti itu, atau kemudian ini ada di medsos muncul seperti itu. Nah ini langsung kami tindak lanjuti. Strategi kami adalah supaya itu kemudian tidak menjadi berlarut-larut, kami cari tahu ini pemohon ini, kemudian kami hubungi, kami komunikasikan, kami undang ke kantor, kami bicara persoalannya apa, permasalahannya apa, tapi yang penting adalah harus ada solusi. Ya, kami dengan teman-teman ini sesuai dengan filosofi pelayanan di jajaran Dukcapil itu adalah pelayanan yang membahagiakan masyarakat, maka pelayanan kita harus berikan solusi. Tidak ada yang kemudian tidak bisa itu diselesaikan. Ini. Oleh sebab itu kemudian ketika ada yang komplain ini, kemudian kami undang, datang pada kami, kita bicara masalahnya apa, kemudian kita selesai pada saat itu juga, nggak lama-lama, nggak sampai 1 jam biasanya sudah selesai. Persoalannya adalah persoalan komunikasi biasanya seperti itu. Ini yang terima kasih kami Pak Dirjen kalau ada yang aduan lewat beliau begitu, tapi kami sudah membuka tadi line-line untuk masyarakat itu memberikan aduan kepada kami, dan itu kalau sudah sampai pada saya, ya sudah sampai pada saya selaku kepala dinas, akan saya selesaikan pada saat itu juga. Ya, dan kami juga kepada teman-teman minta bukti kalau itu sudah selesai. Biasanya kemudian ini pemohon sudah menerima, kami foto begitu, ya kami dokumentasikan bahwa ini sudah selesai sebagai laporan kepada pimpinan. Karena kadang-kadang aduan juga tidak hanya kepada Pak Dirjen, juga kepada Pak Wali Kota kami, ya. Kemudian juga masuk kepada kami sendiri, yang itu kepada pimpinan-pimpinan ini kami tentu akan melaporkan penyelesaian suatu permasalahan itu dengan ada data dukung ini foto-foto bahwa ini semuanya sudah selesai. Ini saya kira itu yang dari kami, dan mohon kalau masih ada waktu kami mohon untuk share ini, untuk ini menampilkan video kami untuk inovasi ini. Boleh Pak Pramono, silakan. Jadi Mas Denis, jadi mohon izin ini untuk menampilkan. Tidak ada. Saya kirim dia tapi belum dia. Oke, ya, baik, sambil menunggu ini untuk tayangan video kami, ya. Jadi, ya. Oke, Pak, sembari menunggu kita langsung saja ke sesi tanya jawab aja Pak ya. Oh, baik, terima kasih Mas Denis. Nah, kami mengikuti. Kalau di kolom chat ini sampai sejauh ini belum ada yang mengajukan pertanyaan. Sekarang kita beralih ke yang raise hand. Ini ada yang raise hand dari Disdukcapil Aceh Tengah, Mas Muhammad. Silakan Mas. Langsung saja ditanyakan ke Pak Pramono. Ya, di-unmute dulu. Mas Muhammad, silakan yang raise hand. Ya Pak, siap. Ya, silakan.
Makanya dia biasanya kan tanya dulu sama desanya. Halo, Pak. Itu desa mana? Sama kepala desanya. Ya, silakan Mas, langsung. Pak, saya mau nanya ini masalah jaringan server ya yang sering bermasalah. Apakah ada solusi atau ada sedikit arahan apa gitu? Izin Mas Muhammad. Ya. Ini konteks saat ini tema kita tentang KIA. Narasumber kita ini dari Kepala Dinas Dukcapil Kota Surakarta, Pak Pramono. Pak Pramono jelas kalau ditanyain tentang ini kan kita ini kewenangannya ada di Direktorat Pihak. Untuk saat ini berarti ada nggak pertanyaan terkait tentang ini? KIA dan inovasi yang dilaksanakan oleh Kota Surakarta. Kalau tidak akan skip, saya lanjutkan ke yang raise hand atau yang penanya selanjutnya. Izin Pak Pramono, kelihatannya masih ada teman-teman masih belum bertanya. Pak Pramono mohon juga bisa dijelaskan. Mungkin tadi arahan Bapak Dirjen, masalah-masalah yang muncul, hambatannya apa, tantangannya seperti apa, dan ke depan pengembangan KIA di Dinas Dukcapil Kota Surakarta itu seperti apa, sehingga teman-teman ini kan jelas inovasi ini tidak berhenti sampai sini. Pasti nanti ke depan pasti ada pengembangan-pengembangan atau integrasi dengan pelayanan lainnya. Silakan sembari menunggu teman-teman yang bertanya. Di-unmute dulu Pak Kadis. Di-unmute. Nah, silakan. Oke, tes. Sudah ya, Mas? Mas Denis? Siap. Oh, silakan. Oke. Baik. Memang inovasi ini kan harus berkelanjutan terus. Tidak berhenti sampai di sini. Harus kita kembangkan terus. Seperti itu. Ya. Ini. Jadi untuk yang inovasi sapu kuat sila KIA ini akan kita kembangkan terus, ya. Baik kita akan berkolaborasi dengan mitra kerja yang lain, misalnya di sini ini ada dinas pendidikan, ya. Ada dinas pendidikan itu ini ada bantuan kepada siswa itu yang masuk dalam kategori keluarga miskin, itu kan ada bantuan semacam bantuan bos itu ya, namanya BPMKS. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Nah, inilah yang kemudian nanti kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ini untuk seluruh peserta didik, ya, ini yang mendapat fasilitas BPMKS ini akan kami kemudian nanti akan kami kami jadikan sasaran untuk supaya segera ini juga bergabung untuk memperoleh menerbitkan simpanan pelajar kartu identitas anak ini. Ya, tadi sudah kami sampaikan datanya sekarang pada saat ini masih 3.710. Ya, 3.710. Nah, anak itu untuk pelajar itu 16.000. Ya, 16.000. Untuk BPMKS 16.000. Untuk BPMKS ini penerimanya 16.000. Nah, ini menjadi target kami karena ini gampang, datanya sudah ada di Dinas Pendidikan, ya. Dan kami memang pada awalnya tadi sudah kami sampaikan bekerja sama ini dengan sekolahan-sekolahan, karena kita lakukan secara kolektif, ya. Kiat-kiat kami kan kita lakukan secara kolektif, ya. Ini kita lakukan sudah 16 sekolahan, ya. Kita ingin meraih yang 16.000 anak ini supaya bisa bergabung, nanti kita terbitkan simpanan pelajar kartu identitas anak ini. Nah, kalau untuk tantangan, jumlah anak kan memang banyak di Kota Surakarta ini. Ada 144.000, ya, 144.000 yang masuk dalam kategori anak. Nah, ini menjadi tantangan kami bagaimana untuk sebanyak mungkin secara bertahap, ini semua anak ini bisa memiliki simpanan pelajar kartu identitas anak ini. Ya, yang ini kemudian nanti kami akan memikirkan apakah pada awal nanti
ketika ada orang tua ini yang ibu melahirkan di rumah sakit, ini si anak langsung juga nanti akan kami berikan yang namanya simpanan pelajar kartu identitas anak sekaligus ini. Ya, pada saat ini yang kita masih memberikan pada anak-anak yang sudah pada posisi sekolah, pada posisi sekolah. Nah, ini kami pikirkan supaya karena itu juga bisa digunakan pada saat kelahiran anak ini, kita mitra kerja, kita ada mitra usaha itu dengan toko ya, toko atau mereka tempat usaha ini yang menjual susu, kemudian Pampers, seperti mohon maaf saya menyebut merek itu ya. Ada yang menjual Pampers seperti itu. Nah, itu kan sangat membantu bagi orang tua. Ini ya, karena mendapat diskon yang nanti kalau terkumpul bisa untuk membeli kebutuhan lagi ini. Seperti Oke, itu, Pak. Mas. Ini kelihatannya teman-teman sudah mulai banyak yang raise hand. Kita awali dari raise hand yang pertama dari Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul. Monggo Ibu, silakan di-unmute. Terima kasih. Izin bertanya Pak Kepala Dinas, kami dari Bantul tertarik dengan layanan yang 7 hari kerja 24 jam dan di hari libur pun tidak tetap melayani. Ini yang ingin kami tanyakan, mungkin nanti Bapak bisa memberikan penjelasan kepada kami ini. Sistem layanannya bagaimana? Apakah daring atau tatap muka? Kemudian kalau tatap muka dilayani di mana? Kemudian pengaturan personilnya bagaimana Bapak? Dan dukungan anggaran untuk personil ini karena hari libur juga tetap bekerja. Kemudian produk layanannya apakah langsung ditunggu saat itu jadi ataukah diambil di lain hari. Mungkin ini Bapak yang dari Bantul ingin kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin sebelumnya diperkenalkan diri dulu dong biar Pak Kadisnya nyapanya. Oh, iya. Baik. Kami Anjarwati, Bapak dari Disdukcapil Bantul di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Mungkin demikian Bapak. Terima kasih. Silakan Pak Pramono, monggo dijawab. Oh, langsung menjawab Mas Denis ya. Ini saya langsung ya. Ya. Siap. Terima kasih Ibu Anjarwati dari Bantul ini. Ya, jadi tadi kami sampaikan pelayanan kami 24 jam selama 7 hari, ya, dalam arti begini, ya. Dalam arti bahwa kami tetap membuka layanan pendaftaran secara online itu adalah 24 jam. Ya. 24 jam kami buka layanan itu, ya. Tetapi untuk proses penyelesaian itu pada saat jam kerja kami itu pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, ya. Kemudian kami hari Sabtu Minggu itu memang juga masuk, ada teman-teman kami yang piket begitu, ya, piket ini. Jadi pada saat piket itu juga mereka itu teman-teman kami ini menyelesaikan permohonan-permohonan yang masuk, ya, permohonan yang masuk untuk diselesaikan. Yang ini kemudian nanti akan kita distribusikan, baik itu yang kemudian bisa langsung diambil di dinas maupun bisa di 5 kecamatan di tempat kami, seperti itu. Jadi intinya 24 jam itu adalah kita buka pendaftarannya pada masyarakat itu, ya. Tetapi untuk penyelesaiannya, prosesnya tetap pada jam kerja kami. Demikian Ibu, terima kasih. Gimana Bu Anjarwati? Ya, tentang anggaran Bapak mungkin bisa. Oh, anggaran, gambaran kami ya. Yang anggaran utamanya untuk yang di luar jam kerja ya Ibu ya, yang di luar jam kerja ini ya, Sabtu Minggu, kemudian kami pada malam hari ada kegiatan jemput bola seperti itu. Memang ada semacam operasional untuk itu ya, ada operasional untuk itu, ada yang namanya kita ada transport jemput bola ya, ya, perjalanan dalam kota, transport
jemput bola. Itu ada strateginya adalah itu dimasukkan di dalam standarisasi. Oke. Ini jadi komunikasi tadi Pak Dirjen sudah sampaikan harus banyak komunikasi dengan pihak-pihak yang lain, OPD, kemudian juga dengan Dewan, ini ya ini dengan TAPD seperti itu. Nah, kami di Solo kebetulan semuanya difasilitasi untuk itu. Ya, makanya kemudian jemput bola kami ini di malam hari ini bisa kami lakukan 1 tahun ini bisa kita lakukan mungkin lebih dari 5 kali kegiatan. 1 kali kegiatan bisa 1 bulan, ya ada yang 3 minggu, ini ada yang 2 minggu, lebih dari 5 kali kami lakukan. Inilah yang kemudian saya sampaikan ini efektivitas dari kegiatan yang di luar jam kerja kantor ini justru malah mendapatkan ini apresiasi dari masyarakat, partisipasi dari masyarakat mereka ini untuk berbondong-bondong mengurus dokumen kependudukan ini. Demikian Ibu dan Mas Denis, terima kasih. Siap. Bu Anjarwati, saya rasa jawabannya sudah sangat komprehensif. Untuk selanjutnya saya mau bergerak ke yang raise hand. Selanjutnya Mas Dedi Kusnadi. Silakan, ini dari Dinas Dukcapil mana? Tolong diperkenalkan dahulu. Silakan. Ya, terima kasih Mas. Perkenalkan sebelumnya, saya Dedi Kusnadi dari Distrik Dukcapil Kota Banjar, Mas. Izin bertanya ke Pak Kadis. Izin Pak. Saya tertarik dengan tadi paparan dari Bapak terkait KIA Pak, yang tentang bersama mitra kerja ya. Tadi udah banyak dari Jakarta yang sudah melaksanakan mitra kerja dengan kerjasama KIA dan mitra kerja. Pertanyaannya sederhana sih Pak, mungkin mewakili juga teman-teman yang lain. Nah, bagaimana sih Pak tips and triknya untuk menarik minat mitra kerja gitu ya, supaya dapat memberikan sesuatu kontribusi KIA gitu misalkan. Jadi KIA kita itu bisa intinya bisa atau bahasa singkatnya bisa memberikan diskon atau balikan kepada itu loh. Supaya tadi Pak meningkatkan dongkrak pemilikan KIA itu sendiri. Mungkin itu Pak, terima kasih sebelumnya. Langsung saya jawab Mas Denis. Dijawab secara singkat saja. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Dedi Kusnadi. Selamat juga untuk Kabupaten Banjar juga maju dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Ini. Jadi menjawab tadi Pak Dedi, bagaimana cara kami bisa menarik para mitra kerja kami ini ya, mitra usaha, nama ini sudah ada 74 ini ya. Jadi ini kami meyakinkan mereka ya, pendekatan pada mereka juga kita datangi bahwa mereka akan memperoleh manfaat juga, bahwa pangsa pasar mereka dengan ikut serta mereka ini menjadi mitra kerja kami ya di Sapu Kuat Sila KIA ini sangat besar ya, sangat besar. Dan itu juga diuntungkan juga karena apa? Mereka itu pasang banner ya, pasang banner di tempat usahanya itu tidak dikenakan pajak reklame, tidak dikenakan. Bahkan mereka yang sudah masuk dalam mitra kerja kami ini ada suatu billboard besar ya. Billboard besar itu di jalan protokol ini yang isinya adalah nama-nama dari para mitra kerja kami. Para mitra kerja kami. Nah, ini kan kalau mereka pasang di billboard itu bisa berapa juta itu Pak, 1 tahun itu ya, bisa puluhan, bisa ratusan juta itu. Ya, ini. Nah, ini keuntungan mereka yang kemudian mereka sekarang ini ngantri, Pak. Sekarang ini ngantri bergabung bersama kami ini untuk para mitra usaha ini karena memang mereka ada banyak manfaat-manfaat yang secara bisnis itu juga mereka rasakan juga bagi mereka ketika bergabung dengan inovasi Sapu Kuat Sila KIA ini. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Pramono. Sepertinya pertanyaan dari Pak Dedi sudah terjawab. Selanjutnya kita ke Bapak yang dari Maluku Tengah. Silakan Pak. Itu di-unmute, diperkenalkan dirinya. Izin, terima kasih Pak Denis. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Wahyu
Wahyu Pranyanan, Jabatan ADB Administrasi Database Kabupaten Maluku Tengah. Gimana? Izin Pak. Ya, silakan Pak Wahyu. Terkait dengan sila KIA ya Pak, sangat menarik sekali Pak. Mungkin dengan adanya itu kita bisa meningkatkan pelayanan KIA semakin banyak dan presentasi kita mungkin semakin bertambah. Pertanyaan saya, apakah yang menabung untuk di rekening itu si anak atau orang tua atau pemerintah Pak? Mohon penjelasannya. Yang kedua, bagaimana kiat Bapak untuk dapat bekerjasama dengan pihak-pihak minimarket atau apa semacam gitu supaya pada saat si anak bisa diberikan diskon pada saat transaksi pembelanjaan itu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Monggo Pak Pramono silakan dijawab. Ada 2 pertanyaan dari Pak Wahyu. Ya, baik, terima kasih. Yang pertanyaan kedua tadi mirip tempatnya Pak Dedi. Oke, sama. Sama ya itu ya. Bagaimana kami menarik mitra usaha. Ya. Yang pertanyaan pertama Pak. Ya, yang pertama itu rekening itu atas nama siapa? Buku rekening itu. Jadi itu adalah atas nama anak. Ya, jadi atas nama anak. Dan itu sudah kesepakatan bahwa itu diblokir hanya bisa diambil pada usia 17 tahun. Ya, diskon yang masuk itu tidak diterima secara tunai, tetapi langsung diskon itu dipotong masuk dalam rekening anak. Ya, ini dikumpulkan nanti pada saat 17 tahun baru nanti bisa diambil diskon itu. Ya, ini. Ya, jadi tidak atas nama orang tua. Karena juga di pemerintah Kota Surakarta sendiri dulu berpikir kalau ada bantuan-bantuan langsung kepada anak, itu si anak sudah memiliki akun, ya, sudah memiliki akun sendiri, rekening sendiri. Jadi tidak kepada orang tuanya, tetapi langsung pada rekening anak ini. Jadi ini fungsinya banyak. Tidak hanya ini, kedepannya juga ini berfungsi, ya, berfungsi kalau ada bantuan-bantuan kepada anak ini langsung bisa diberikan dalam bentuk tunai itu, dalam bentuk uang itu ditransfer ke rekeningnya anak ini, tidak kepada orang tuanya. Demikian Bapak, terima kasih. Bagaimana Pak Wahyu? Sepertinya terjawab ya. Nah, terkait untuk ini pertanyaan selanjutnya kita bergerak ke chat room Pak Pramono. Ada banyak sekali sudah masuk. Saya ambil yang pertama. Saya bacakan dari Kepala Dinas Kabupaten 4 Lawang. Assalamualaikum, terkait KIA ini di Kabupaten 4 Lawang sudah melaksanakan PKS dengan Diknas, dan Dinkes, rumah sakit dan beberapa klinik swasta. Apakah di Surakarta KIA ini dipergunakan sebagai syarat untuk masuk sekolah dan apakah ada dalam isi PKS atau tertuang di dalam PKS-nya? Serta bagaimana program PP MKS Dukcapil Surakarta? Terima kasih. Apakah saya dijawab langsung atau saya bacakan yang kedua, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Bahwa kita sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan semua OPD itu juga kita sudah lakukan yang namanya perjanjian kerjasama gitu. Nah, kaitannya dengan KIA ini, ya, apakah menjadi syarat untuk masuk sekolah? KIA ini kan hanya bisa diterbitkan kalau memiliki akte kelahiran. Begitu ya Pak ya. Jadi KIA ini kan bisa diterbitkan kalau memiliki akte kelahiran. Nah, yang dipersyaratkan adalah akte kelahiran ini sendiri untuk masuk ke sekolah-sekolah, baik itu SD, kemudian SMP juga akan disyaratkan lagi, bahkan di PAUD juga sekarang ini sudah semuanya mensyaratkan untuk masuk ke sekolah itu akte kelahiran menjadi syarat dari masuk suatu sekolah. Jadi KIA-nya itu sendiri sebetulnya kan mengikuti otomatis ya ini sekarang ini. Kalau kemudian nanti di dalam suatu sekolahan ini
anak-anak ini ada yang belum memiliki KIA, nah, nanti akan kemudian diinventarisir, ya secara kolektif akan diajukan kepada kami, tetapi tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat adalah akte kelahirannya. Demikian Bapak, terima kasih. Baik Bapak. Ini dari Kabit Piak Bolmut, Bolang Mongondo Utara. Izin Pak Kadis bertanya, PKS dari 2 tahun menjadi 5 tahun, apakah menggunakan Permendagri 102 tentang pemanfaatan data? Mohon penjelasannya. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini tidak menggunakan untuk perjanjian, tidak kita gunakan perjanjian pemanfaatan data yang Permendagri 102, tidak. Ya, tetapi ini adalah khusus kami dengan mitra usaha, ya, mitra usaha. Ya, jadi bukan pemanfaatan data, tapi kami ini adalah perjanjian dalam pemberian diskon, ya, sebagai mitra usaha, mitra kerja kami untuk pelaksanaan kartu identitas anak ini khususnya, ya. Jadi ini tidak mengikuti apa yang ada di dalam Permendagri 102. Demikian Bapak, terima kasih. Siap Pak Kadis. Ini ternyata banyak sekali teman-teman ini yang hampir mirip pertanyaannya Pak Kadis. Bagaimana langkah dan strategi keberhasilan dari Dinas Dukcapil Surakarta dalam mendorong cakupan KIA dan juga bagaimana kerjasamanya. Nanti bisa dijelaskan terakhir kali di closing statement ya Pak Kadis untuk merangkum semua pertanyaan ini, karena memang banyak sekali, hampir keseluruhan yang pertanyaan di chatroom itu konteksnya terkait hal tersebut. Nah, ada juga yang menarik ini dari Pak Rahmat Syahrial Pak Kadis, berbeda. Mungkin dalam konteks yang berbeda ya, nggak apa-apa nih, tapi masih mirip mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kadis. Sudah sampai sejauh mana inovasi pelayanan akta kematian dan buku pokok pemakaman yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Surakarta? Tidak apa-apa Pak Kadis, dijawab saja untuk buku pokok pemakaman, karena ini adalah salah satu indikator baru untuk penilaian kinerja dari kepala dinas di daerah. Mohon, silakan. Baik, terima kasih. Yang khusus dulu ini berkaitan dengan buku pokok pemakaman. Kami sudah mulai, ya, dan kami sudah mendatangi pemakaman-pemakaman yang itu dikelola oleh pemerintah Kota Surakarta. Ya, pemerintah Kota Surakarta sudah kami datangi dan data itu sudah ada ya, pada kami. Jadi sudah kita lakukan untuk penerapan buku pokok pemakaman ini. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan kiat-kiat kami untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, utamanya mengenai akta maupun juga yang lain ya di pendaftaran kependudukan ini. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kami melihat selama ini efektivitas dari pelaksanaan pelayanan jemput bola, ya, jemput bola di luar jam kantor atau di sore sampai malam hari. Ini sangat efektif sekali. Sebagai contoh, tadi yang KIA sudah kami contohkan di tahun 2021 itu, dalam 12 hari itu bisa menerbitkan 5.886 kartu identitas anak. Itu setara dengan 1 tahun, Pak. Setara dengan 1 tahun kalau kita menunggu. Tapi 12 hari itu sudah bisa, itu tercapai kalau kita melakukan yang namanya program jemput bola ini. Ya. Kemudian akte kematian misalnya ini ya, akte kematian kami lakukan kemarin juga tidak terlalu lama, dalam sekitar 20 hari mungkin itu. Itu 6.031 akte kematian ini bisa diterbitkan ini. Nah, ini juga hampir setara 1 tahun juga kalau kami menunggu pelaporan dari masyarakat datang pada kami melapor atau lewat RT atau lewat kelurahan. Itu 1 tahun baru terkumpul sekian.
Tapi dengan kita lakukan yang namanya jemput bola 20 hari itu sudah dapat 6.031. Ini setara 1 tahun. Nah, inilah kiat-kiat yang sampai saat ini kami yakini bahwa itu adalah kiat-kiat yang mampu untuk menaikkan cakupan kepemilikan akte maupun dokumen kependudukan. Selain bahwa kita memang ini adalah tugas dari negara itu untuk hadir memenuhi keterpenuhan dokumen kependudukan bagi warga masyarakat itu. Demikian Bapak dan Mas Denis, terima kasih. Siap. Ini dari DRKA Ibu Mimi. Izin Pak Kadis, jika ada dunia usaha yang berhenti tidak memberikan diskon secara sepihak, apa yang harus dilakukan oleh Dinas Dukcapil? Belum pernah ya, tapi ya belum. Oke, baik. Sampai saat ini belum ada yang kemudian mereka ini pada posisi secara sepihak kemudian ya masih terikat dalam perjanjian ini kemudian tidak memberikan diskon. Sampai saat ini belum ada. Oke. Belum ada. Bahkan istilahnya mengundurkan diri dari perjanjian itu juga tidak ada. Ya, mereka maunya malah sebelum habis ini sudah komunikasi dengan kami untuk memperpanjang untuk masa kontraknya ini ya, perjanjiannya ini seperti itu. Ya, bahkan sekarang masih banyak yang antri Pak, cuma kami kan harus lakukan verifikasi mitra usaha ini, kami lakukan verifikasi semuanya. Ini ya, baik secara administrasi maupun lapangan kami harus verifikasi dulu ini sebelum bergabung dengan menjadi mitra kerja kami. Demikian Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir ini saya ambil random sampling saja dari kolom chat. Ini pertanyaan saya anggap yang terakhir karena waktu juga 9:30 dari kolom chat ya. Setelah ini kita bergerak ke resen. Dari kolom chat terakhir dari Kabupaten Purworejo. Mohon izin Bapak bertanya kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota Surakarta terkait dengan Silakia ini, simpanan pelajar ini diperuntukkan untuk pelajar dari tingkatan SD saja atau sampai SMA. Bagaimana pola kerjasamanya dengan pihak sekolah atau pihak bank? Mohon contoh PKS-nya nanti bisa dikomunikasikan. Mohon dijawab Pak. Dari Purworejo, Kabupaten. Ya, jadi prinsipnya adalah bahwa ini kan awalnya tadi sudah kami sejarahnya adalah ini kartu identitas anak begitu ya. Kartu identitas anak. Berarti kan ini memang sebagai bukti diri bagi anak-anak ini yang kita kembangkan kemudian menjadi sila kaya ini, simpanan pelajar kartu identitas anak ini. Sehingga simpanan pelajar ini berlaku untuk semua pelajar ya, baik ini PAUD sampai dengan SMA dengan batasan usianya adalah 17 tahun kurang 1 hari. Itu ya. Kurang 1 hari. Sehingga kalau usia 16 tahun, sudah di SMA, di SMK, ya itu juga bisa menjadi, ya ini adalah bisa menjadi dari pemilik simpanan pelajar ini. Ya. Demikian, Mas Denis. Ya, Pak Kadis. Pak Kasinu dari Purworejo. Itu Pak Kasinu. Sepertinya di raise hand ini kok menghilang ini yang tanya. Yang resen jadi tidak ada lagi, tadi padahal ada. Apakah videonya sudah siap Pak Kadis atau sudah siap? Atau tidak usah atau gimana? Sudah Kalau siap. sudah siap silakan. Kalau masih ada waktu mohon izin. Masih ada. Oke, silakan.
Kami Rumah Sakit Jaya Sudoyo mengucapkan terima kasih atas pelayanan terintegrasi dengan 1 hari pelayanan menjadi daya tarik warga untuk melahirkan di rumah sakit kami. 1 paket urusan kependudukan warga terpenuhi, mampu menarik minat pasien untuk mendapatkan pelayanan kelahiran di Rumah Sakit Dr. Ulu Kadar Sapi Solo. Dengan PID anak baru lahir langsung mendapatkan akses jaminan kesehatan nasional. Dengan kebutuhan pelayanan BPJS Kesehatan menjadi lebih tepat guna. Dari semua, anak juga mendapatkan pelayanan karena anak bisa berkembang untuk belajar karya ide. Dari anak bisa untuk usia 17 tahun. Berapa dari siswa 50% diobservasi di keluar nikah usaha kaya dan beragam. Lokasi pelayanan di kami di rumah lengkap mendapatkan pemeriksaan pelayanan kesehatan. Juga dipercaya untuk masyarakat tahun 2024 mencapai 1,48 kategori pelayanan sangat baik. Oke, kalau aku bisa menampung sekaligus berbelanja dengan silakan. KPI sangat mendukung program Bila Kaya. Untuk inovasi mengajarkan anak pada menabung dan aku buat Bila Kaya luar biasa. Aku buat Bila Kaya dari Solo untuk Indonesia. Oke. Ya Pak Kadis. Nah, Demikian ini Mas ada. Kadis, Terima Oke, kasih. oke. Siap, ini dari Pak Saukani dari Banyuasin. Silakan Pak untuk dari kolom resen. Pak Saukani, mohon ringkas saja pertanyaannya ya. Siap. Karena sudah mendekati. Siap, terima kasih. Izin. Assalamualaikum, Pak Kadis dari Surakarta. Waalaikumsalam. Izin saya Pak Dirjen, Pak Ses, dan semua kawan-kawan. Saya hanya memberi apresiasi bahwa kerja Sabtu Minggu adalah mitos. Betul itu Pak. Jadi kalau Sabtu Minggu Bapak kerja sampai malam itu luar biasa. Sulit dilakukan tanpa keikhlasan. Dan saya yakin benar dengan Bapak bekerja Sabtu Minggu sampai malam, maka dokumen akan lebih banyak yang Bapak terbitkan. Karena kami juga melakukan itu. Jadi salah satu kerja Sabtu Minggu sampai malam secara rutin akan mengurangi antrian, akan mempercepat kepemilikan dokumen, sehingga terjadilah keluhan yang makin lama makin sedikit, bahkan bisa saja menghilang. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi Surakarta. Saya terus terang saja Pak, saya selalu mengikuti terus. Saya juga ikut mencontek walaupun diam-diam, izinkan saya. Ya kan? Karena tugas saya selalu mencontek Pak Kadis. Karena saya pada saat SD dulu Pak, saya ingat betul. Teman-teman yang pintar itu, kalau dicontek oleh kawan-kawan yang agak kurang, dia nyontek sana nyontek sini, maka dia menjadi pontennya 10. Yang pintar tadi ponten 8. Nah, jadi tolong ikhlaskan kalau saya menyontek ya Pak. Nah, jadi saya sangat salut Bapak bekerja Sabtu Minggu, bukan karena di hadapan Pak Dirjen, tetapi karena keikhlasan. Satu contoh secara berkelanjutan. Itu saya beri apresiasi yang luar biasa. Sulit dilakukan tanpa keikhlasan. Demikian, terima kasih Pak Surakarta. Izin kalau saya mencetak, mohon diredokan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saukani. Ya. Langsung Pak ke Pak dari Waropen, Pak Estepanus. Silakan Pak, singkat saja Pak, karena keterbatasan waktu. Iya. Kami dari Waropen ingin mau menyontek, tapi apa daya? Nyontek. Ya. Nyontek. Tapi apa daya kemampuan keuangan. Oleh sebab itu, kami berharap kepada Pak Dirjen agar
dana alokasi khusus non fisik bisa dikendalikan supaya daerah-daerah yang minus, dalam artian Dinas Dukcapil kekurangan dana untuk ingin nyontek, ya bisa juga kompetisi dengan daerah-daerah yang sudah melebihi dari target. Khusus dari Waropen Pak Dirjen kami sampaikan bahwa letak geografisnya yang sulit. Saya sudah posting di grup betapa sulitnya naik perahu, lewat kali, lewat udara, lewat hutan, dan itu kami lalui semua, kecuali naik kereta api yang tidak. Ya, kalau hubungan lain kami sudah lalui. Charter helikopter juga Pak Dirjen dengan para direktur, agar nanti ada keadilan di seluruh Dukcapil menyeluruh di seluruh Indonesia. Artinya jangan sampai penilaian di daerah-daerah yang sulit letak geografisnya yang selalu dinilai buruk. Walaupun kami sudah berusaha. Oleh sebab itu penilaian kata buruk Pak Dirjen tolong dihilangkan. Kalau bilang baik tapi kekurangan dana atau kekurangan personil atau masalah sarana dan prasarana lainnya. Itu mungkin cara menilai kami yang berusaha tapi apa daya tidak bisa menyaingi atau kompetisi dengan daerah-daerah yang letak geografisnya dapat dinilai dilalui oleh alat transportasi yang sudah modern. Terima kasih untuk sementara. Lain kali kalau memang ada diskusi masalah anggaran untuk keadilan dari seluruh Indonesia, kami dari daerah-daerah yang sulit letak geografinya untuk bisa diikutkan dalam diskusi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Estebanus. Berkaitan dengan statement Bapak terkait dana alokasi khusus pelayanan administrasi kependudukan, memang info terakhir masih kita perjuangkan semua. Kita berdoa bersama agar di tahun 2023 dan seterusnya nanti kita bisa merasakan kembali dana alokasi khusus tersebut. Selanjutnya untuk closing statement Pak Kadis, ini kita terakhir karena ini sudah memasuki waktu sholat Jumat bagi teman-teman di Indonesia Timur. Jadi Bapak nanti sampaikan statement ini menyangkut terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya rangkum bagaimana strategi sukses dan formula keberhasilan KIA dan inovasinya di Dinas Dukcapil Kota Surakarta. Secara ringkas saja Pak, Bapak ulangi lagi dari yang awal tadi, saya rangkum, disimpelkan saja apa kiat sukses dan formula keberhasilan dari KIA yang diimplementasikan di Kota Surakarta. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Mas. Ya, jadi strategi kami adalah bahwa inovasi ini tadi sudah kami sampaikan dari kelahiran sampai dengan kematian itu ada semua ini. Strategi kami adalah bahwa ini harus bisa diterima oleh masyarakat. Ya, inovasi ini ya harus bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian inovasi ini ya ini harus paketan terpadu ya, terintegrasi ini yang kemudian akan mempercepat dari segala sesuatu ya, termasuk cakupan itu semuanya akan secara beriringan ini akan tercapai semuanya ya, akan tercapai semuanya. Nah, ini juga kemudian strategi yang kami lakukan tadi sudah kiat-kiatnya sudah kami sampaikan bahwa kita untuk pilihan-pilihan model pelayanan kita. Nah, ini yang harus kita pintar-pintar membaca dari karakter dari masyarakat kita. Ya, kalau di Solo ini suka untuk mereka itu warga didatangi. Ya, warga didatangi sehingga kemudian maka kami lakukan yang namanya pelayanan jemput bola di luar jam
kantor ya di sore malam hari itu ternyata laku keras Pak, laris gitu ya. Dibuktikan tadi sudah kami sampaikan datanya ya, KIA 12 hari ini dapat menerbitkan 5.886. Nah seperti itu kan, ini kan luar biasa. Yang itu setara dengan 1 tahun. Akte kematian ini juga demikian ya, selama 20 hari itu bisa mencapai 6.031. Nah ini setara 1 tahun. Nah ini artinya kita harus mampu baca juga keinginan kebutuhan dari warga itu, pengennya bagaimana. Nah ini inovasi ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat ini, supaya ini juga bisa diterima dan berhasil dalam pencapaian kinerja kita. Ini demikian Mas Denis, terima kasih. Siap, terima kasih. Bapak dan Ibu yang berbahagia, telah sampailah kita ke penghujung acara. Ini terkait dengan pemaparan Pak Kadis Surakarta terkait Sapu Kuat Silakia ini sangat komprehensif sekali. Kita berikan aplaus kepada beliau. Dan mohon ini bisa digunakan sebagai rujukan role model dari daerah lain dan dapat direplikasi dan dikembangkan juga untuk peningkatan cakupan akta KIA di daerah lain. Terima kasih Pak Yohanes Pramono, SHMSI, selaku Kepala Dinas Dukcapil Kota Surakarta atas paparannya. Alhamdulillah demikianlah cara pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk seri 24. Akhir kata, saya selaku moderator mohon izin untuk undur diri. Semoga niat baik dan langkah kita ke depan pada hari ini selalu dapat mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santium, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Denis selaku moderator, dan terima kasih juga kepada Bapak Yohanes Pramono, SHMSI, selaku narasumber atas ilmu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam menjalankan amanah serta tugas untuk melayani masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum ditutupnya acara pada hari ini, mohon izin kepada Bapak Dirjen untuk dapat menyampaikan closing statement dalam acara Dukcapil Belajar pada hari ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, SHMH, dengan hormat disilakan. Baik, mohon izin kepada Bapak Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat menyampaikan closing statement dalam acara Dukcapil Belajar pada hari ini. Andi. Bapak Ibu, sepertinya Bapak Direktur sedang ada kegiatan. Saya izin untuk menutup Dukcapil Belajar pada hari ini. Saya izin mengingatkan kembali, besok jangan lupa untuk menyaksikan dan berpartisipasi aktif dalam acara Dukcapil Menyapa Masyarakat mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan acara tersebut terbuka untuk umum. Demikianlah acara Dukcapil Belajar pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan kami mewakili segenap penyelenggara menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama berlangsungnya acara. Kami mohon pamit undur diri, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Benda. Salam warupen. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Terima kasih Pak. Salam dari Bulele. Mas Dini, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jakarta, Solo. Surakarta, Solo. Terima kasih Kadis. Terima kasih Pak. Surakarta, Solo. Hai, kalau Selamat dan sukses Pak Kadis Kota Surakarta. seperti Surakarta, Banyuasin ini aman. Aman, Surakarta. Nanti saya ke Surakarta, Pak. Penting ini. Siap-siap ngajak tamu. Itu Pak, banyak itu UPTD saya yang ikut. Pak Kadis Waropin, selamat dan sabar. Di mana? Surakarta hampir Sanggar terakhir ya. Kita ini hebat. Saya yakin kalau dikit. Ayo, keranjang duren. Surakarta ini pasti hebat ini. Mantap, Alhamdulillah, saya juga nyontek di Surakarta. desa khususnya Suatu yang bagus, jangan malu bakalannya nyontek. Kalau malu nyontek, ucap di jalan. biayanya